Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Bersyukur bersuka cita boleh bertemu dengan jemaat Tuhan sekalian. Pada pagi hari ini saya percaya kita semua datang di tempat ini. Kita mau menyaksikan bahwa kuasa Tuhan, anugerah Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Pada pagi hari ini mari bawa penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari kita datang dengan kerinduan kita menyenangkan hati Tuhan. Sebelum masuk lebih dalam di penyembahan kita kepada Tuhan, pujian kita kepada Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Mari sama-sama kita datang dengan kerendahan hati. Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Bapa kami mau menghampiri tahta kekudusan-Mu, menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Hadirlah di setiap hati, Engkau yang menjamah setiap pribadi Tuhan. Kami tolak siasat setan iblis yang mau merusak konsentrasi kami, fokus kami kepada Tuhan, yang mau merusak mengganggu jalannya ibadah ini. Kami hancurkan, patahkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa, Roh Kudus-Mu yang memimpin ibadah kami Tuhan. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya kami percaya ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pada pagi hari ini bawa kami lebih dalam masuk pada hadirat-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu penuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhi kami Tuhan. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Bawaku lebih dalam, Masuk dalam hadirat-Mu. masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi Sama-sama katakan. penuhi
saja katakan, Roh yang kudus. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau yang menjamah setiap hati Tuhan. Amin. Kuasa-Mu. Yes, Tuhan. Sekali lagi dengan perlahan katakan, Roh yang kudus. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sungguh indah bersamamu Tuhan Yesus. Sungguh indah bersamamu ya Roh Kudus. Hidupku ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun, amin, menjadi sempurna, penuh kemuliaan, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh Kudus, jamahlah kami. Roh Kudus, kalian jamah setiap hati. Mari datang naikkan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Mari datang naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, pengabdian hanyalah yang bagimu. Kami bersyukur Tuhan. Dengan apa ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan.
Tuhan. Roh Kudus, kami bersyukur sebab Kau Allah yang Kau yang menjamah kami, Kau yang memenuhi kami, menuntun hidup kami, setiap kami. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penolongku Yesus, penolong kami. Kau yang menuntun kami, Kau yang memelihara kami, menolong kami. Oh Tuhan, haleluya. Kau Bapa yang selalu baik, Kau Bapa yang baik, tak pernah tinggalkan, tak pernah lepaskan kami anak-anak-Mu. Terima kasih, kami milik-Mu Tuhan. Kau yang memegang kami, Kau yang menuntun kami, Kau tak pernah tinggalkan kami, Kau yang memegang kami. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Tuhan, ya Yesus, haleluya. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan Yesus, naikkan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Dia yang hadir di setiap hati kita, Dia yang memelihara setiap hidup kita, Dia yang tidak pernah melepaskan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan Kami Raja penuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Pulihkan Tuhan, Terima kasih ya Roh Kudus. pulihkan kami, Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. glory bagi nama. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Sambil mengangkat tanganmu. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu, amin, mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus, yes Tuhan, yang menuntun hidupku menjadi sempurna. Amin. Penuh kemuliaan
sama-sama kita bangkit berdiri jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya rindu kita semua menyaksikan betapa dahsyat dan luar biasanya Roh Kudus yang selalu membimbing kehidupan kita, Roh Kudus yang selalu menolong kita, Roh Kudus yang selalu mengarahkan kita. Mungkin terkadang kita mau berbelok dari rencananya Tuhan, tapi Tuhan Yesus dengan Roh Kudusnya selalu memegang tangan kita. Mari perkatakan pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus hadir, Roh-Nya bekerja dalam setiap hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Yes. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Angkat tanganmu, katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah setiap hati kami, jamahlah kami, penuhi kami, amin, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Deklarasikan pujian ini di hadapan Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan, sama-sama katakan, ku buka hati, amin, untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi
Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami siap melompat memuji nama Tuhan. Setiap kita jemaat Tuhan yang siap melompat bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Terpuji nama-Mu Bapa. Mari kita siapkan hati kita lebih sungguh-sungguh lagi. Jemaat Tuhan, mari kita bertepuk tangan. Kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Katakan masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Mu Tuhan. Gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang berikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Yesus. Mari sama-sama kita katakan, masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Mu Tuhan. Gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekali lagi. Dengan sungguh-sungguh katakan, masuk hadirat-Nya. Hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Mu Tuhan. Gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang berikan Dia. Katakan saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu nyata di dalam setiap pujian-pujian kami. Amin. Dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam. Sekali lagi, katakan saat hati bersyukur. Saat hati bersyukur. Amin. Dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir. Sekali lagi, katakan saat hati bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian. Sekali lagi katakan Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik buat Allah kita. Mari jemaat Tuhan, lihat samping kanan kirinya dan katakan, kita adalah umat pilihan Tuhan. Haleluya. Yes, kami percaya Tuhan, kami adalah umat pilihan-Mu Bapa. Karena Engkau telah memilih kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih
kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Dipersilakan bagi yang bertugas. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawaban akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apakah pandangan bahwa sekali selamat tetap selamat itu Alkitabiah? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Gereja Betel Indonesia menolak konsep sekali selamat tetap selamat karena tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Alkitab mengajarkan bahwa orang percaya masih bisa kehilangan keselamatan mereka. Oleh karena itu, setiap orang percaya harus senantiasa bersungguh-sungguh dalam mengerjakan keselamatan mereka. Mari baca bersama-sama ayatnya dalam Filipi 2 ayat 12. 3, 2, 1. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Demikian pembacaan katekismus kita. Bagi jemaat Tuhan yang membawa anak kecil atau anak sekolah minggu, boleh dibawa ke lantai dasar di ruang Daud, akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu dan akan didoakan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan kita siapkan hati kita. Kita mau masuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarkan setiap firman Tuhan yang ditaburkan, benih ini tidak berlalu begitu saja, tapi firman-Nya sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan, melekat dan terhubung dengan Engkau Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus buat kelayakan-Mu. Terima kasih Yesus, Kau telah memperkenankan kami Tuhan untuk melayani-Mu, setia kepada-Mu. Kasih-Mu melayakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku tak hubung dengan-Mu, selalu
dapat melakukan apa-apa di luar daripada-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang dapat memampukan kami. Yes, amin. Yes. Katakan ku terhubung denganmu, selalu melekat, yes. Ini kerinduan kami Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan yang menjadi dasar hidup kami orang percaya di dunia ini. Amin. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan, selalu melekat. Amin, amin. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasmu. Mari jemaat Tuhan, saudara kita bangkit berdiri, sama-sama kita katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. sekali lagi dengan iman nyanyikan. Firman-Mu Tuhan, Itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami bersyukur karena Tuhan membangun hubungan dengan kami bukan karena transaksional, tetapi karena Tuhan memilih kami jauh sebelum kami memilih untuk mengikut Tuhan. Kami percaya di dalam hidup kami ini sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tidak ada yang bisa kami banggakan di dalam hidup kami ini kecuali pribadi-Mu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Berdaulat atas hidup kami, sampaikan isi hati-Mu melalui firman Tuhan. Semua yang mau mengganggu konsentrasi kami, yang mau mendistraksi pemikiran kami bersama-sama bersehati, kami singkirkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang lebih tajam dari pedang bermata dua itu yang akan menembus ke dalam kehidupan kami, yang memisahkan pertimbangan yang baik dan pertimbangan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya jejak kaki kami mengikuti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, apa yang hamba-Mu persiapkan tidak ada artinya tanpa Roh Kudus yang mengurapi. Karena itu setiap kami yang ada di tempat ini, kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk kami bersama-sama berkonsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Shalom. Suatu sukacita kalau kita bisa bertemu lagi
Dan sudah tidak terasa sekarang sudah tanggal 14 September. Kalau bulan yang sudah masuk ber itu ada satu hal yang mesti kita perhatikan. Karena akan mulai muncul banyak itu tulisan-tulisan sale. Jadi jangan sampai kita terjerumus, terjebak dengan hal yang demikian, dan kita harus tetap memperhatikan apa yang menjadi kepentingan keuangan di dalam kehidupan kita. Nah baik, puji nama Tuhan. Pagi ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang menurut saya ini sangat penting, yaitu tentang overthinking. Sit-on. Yes. Jadi kalau kita beli sebuah barang, ada satu tulisan penting dari setiap barang yang kita beli. Kalau kita beli obat, pasti ada tulisan kecil. Kalau obatnya kecil, tulisannya itu lebih kecil. Tulisannya itu peringatan. Kalau kita beli laptop, handphone, ada tulisannya peringatan. Kalau kita beli kendaraan, ada juga manual book. Di sana ada warning. Bahkan kalau kita beli rokok, di rokok juga itu ada tulisannya. Peringatan. Nah untuk tubuh jasmani kita ada satu peringatan yang tertulis dan juga ada peringatan yang tidak tertulis. Yang perlu kita perhatikan, semua itu gunanya untuk kepentingan kita. Yang tidak tertulis contohnya, kalau naik motor jauh atau dekat harus pakai helm atau tidak. Tidak tertulis. Jadi kalau ada yang dinasehati, khususnya yang anak-anak muda yang ada di tempat ini, pakai helm. Karena kepala itu cuma satu. Dia tidak sekeras baja. Ada amin? Jadi kalau dinasehati jauh atau dekat, tetap pakai helm. Itu harus terbiasa. Yang tidak tertulis, karena kepentingan itu bukan untuk orang lain. Ada keluarga, ada anak-anak kita, ada orang-orang yang kita kasihi, yang selalu bersama dengan kita. Nah untuk jiwa kita, overthinking, ya namanya juga over, berarti dia melebihi. Itu ada di dalam pikiran. Peringatan yang tertulis, khususnya yang kita akan belajar pada pagi hari ini melalui kacamata firman Tuhan, yaitu bagaimana kita mengatasi overthinking. Yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Nah pada pagi hari ini kita akan lihat bersama tentang Sit-on. Oh ya, overthinking. Overthinking adalah istilah atau perilaku yang memikirkan sesuatu secara berlebihan. Ini bisa diakibatkan atau kita khawatir tentang hal yang sepele dan kita khawatir untuk hal yang besar. Mungkin juga ini terjadi karena trauma di masa lalu dan kita tidak bisa berhenti memikirkannya. Tahukah kita bahwa dampak dari overthinking itu bukan hanya berpengaruh pada diri kita sendiri, tapi juga berpengaruh pada orang lain. Ada orang yang overthinking, dia datang ke gereja, terus ada orang di seberang, dia lagi bicara sambil senyum-senyum, kebetulan dia lagi melihat orang itu. Langsung orang itu, saya pasti diceritain. Padahal belum tentu. Overthinking itu bukan hanya membuat hubungan menjadi terganggu, tetapi juga mempengaruhi kesehatan mental dan fisik pelakunya. Mengapa demikian? Overthinking itu membuat kita sulit untuk tidur. Sering begadang. Takut yang tidak jelas sebabnya. Dan ini akan mengarah pada satu titik yang namanya sakit, penyakit. Kita berpikir berlebihan membuat tubuh kita ini menjadi tidak sehat. Pada tanggal 29 Juni saya pernah menyampaikan firman Tuhan di tempat ini tentang kebiasaan menabung dan kebiasaan boros. Ada satu hal yang saya highlight
Kalau kita mendengar kata menabung, yang ada di dalam pikiran kita adalah uang. Tapi tahukah kita bahwa tabungan di dalam kehidupan kita ini bukan hanya uang. Ada enggak orang yang menabung di dalam pikirannya ketakutan? Ada tidak orang yang menabung di dalam pikirannya itu kekhawatiran, amarah, perselisihan, iri hati, mabuk. Mabuknya turun nadanya. Supaya jangan dikira saya marah-marah. Pesta pora. Kalau uang ditabung di bank, tapi tabungan hidup kita itu kita taruh di dalam hati. Itulah sebabnya Amsal 4 ayat yang ke-23 katakan, above anything else, di atas segala-galanya jagalah hati. Jangan kau nodai, jagalah hati. Ya itu lagu ya. Tetapi di atas segala-galanya kita perlu menjaga hati kita ini. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa lawan dari kehidupan? Kematian. Alkitab tuliskan, barang siapa yang melakukan hal demikian, apa itu? Perbuatan daging, tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu berbicara tentang kehidupan kekal. Dan kalau kita tidak menjaga hati kita, saya pribadi ini, saya kurang setuju dengan lagu yang mengatakan, Tuhan inilah yang ku tahu, kau menjaga hatiku. Sebab Alkitab sudah berkata lain. Prinsipnya itu tidak sesuai. Siapa yang harusnya menjaga? Kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Siapa yang memerintahkan itu? Tuhan yang memerintahkan kepada kita. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang overthinking. Pada saat kita overthinking, memikirkan segala sesuatu dengan berlebihan, sebenarnya kita sedang menabung hal yang buruk yang akan berakibat fatal di masa depan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, untuk kita bangkit berdiri. Tolong dalam Mazmur 55 ayatnya yang ke-22. Kalau yang bawa Alkitab buku, ini ayat yang ke-23. Kalau yang bawa Alkitab di HP, itu ayatnya yang ke-22. Kalau di Alkitab buku, ayatnya yang ke-23. Kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Dibiarkannya orang benar itu goyah. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Pada hari Kamis kemarin tanggal 11 September saya nonton di iNews. Kemarin saya waktu hari Kamis itu saya buka TV dan ada satu hal yang mencengangkan untuk saya. iNews itu kasih headline, Indonesia itu darurat bunuh diri. Terus saya coba searching di Google, ada beberapa portal berita yang memuat headline yang sama. Baik itu di Liputan 6, di Kompas, di CNBC. Semua ya di tahun yang berbeda, dari tahun 2024 sampai 2025. Semua memuat hal yang sama. Indonesia itu darurat bunuh diri. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk generasi selanjutnya. Untuk anak-anak kita. Kita berdoa untuk bangsa, kota, orang percaya. Bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita. Supaya ini dia. Penyebab terbanyak yang terjadi itu overthinking. Saya percaya kita mungkin dengar beritanya. Ada di Jawa Barat ya, yang bunuh diri karena overthinking soal hutangnya. Nah, kita harus lebih mempersiapkan diri kita. Dan saya bersyukur kita punya Alkitab. Kita punya Alkitab yang sangat jujur, yang sangat menjelaskan kepada kita dengan terbuka
Di dalam Alkitab semua ditulis. Yang salah, yang berdosa, yang overthinking. Tidak ada yang tersembunyi. Dan di dalam Alkitab juga ada kisah tentang orang yang mengalami overthinking. Pasti kita tahu tentang kisah tentang Saul dan Daud. Saul dan Daud itu adalah orang yang berbeda. Saul itu raja, Daud itu seorang gembala domba, kambing domba. Dan pada waktu Daud berhasil mengalahkan musuh besar dari Israel, musuh besar itu memang secara harafiah karena Goliat itu tingginya 3 meter lebih. Lalu waktu Daud kembali, rakyat itu sedang bersuka cita. Rakyat itu sedang bergembira. Tetapi Saul mengalami ketakutan, dia pikir, pasti Daud ini akan mengambil tahtaku. Pasti Daud ini akan merebut tahtaku. Dan sejak saat itu Alkitab tuliskan di dalam 1 Samuel 18 ayatnya yang ke-9 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sejak saat itu Saul menjadi iri hati. Iri hati itu biasanya ini, tetangga yang di sebelah beli kulkas, yang panas kita. Orang yang lain pakai handphone yang baru, yang panas, iri hati kita. Dan Alkitab sudah mengatakan kepada kita bahwa perbuatan daging itu adalah iri hati. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, semua yang melakukan ini tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Latar belakang dari Saul sampai dia iri hati, overthinking terhadap Daud itu karena nyanyian dari orang Israel yang bertujuan juga untuk memuji Saul. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dan hal ini membuat Saul, kayaknya peran saya jadi tidak penting. Karena dia yang disebut mengalahkan berlaksa-laksa. Saya cuma beribu-ribu. Padahal nyanyian yang dinyanyikan itu adalah ucapan syukur karena bangsa Israel menang. Akibat dari overthinkingnya itu, Daud lagi main kecapi, nada D. Dia lagi main kecapi, dia bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Tiba-tiba ada tombak yang dilemparkan ke Daud. Dia lagi menyanyi memuji Tuhan. Dan tiba-tiba dia dilemparkan tombak. Jemaat Tuhan, waktu kita memuji Tuhan, mungkin tombak secara fisik tidak dilemparkan kepada kita, tapi tipu daya iblis. Oh, saya tahu ini firman Tuhan. Saya sudah pernah dengar ini, saya sudah pernah khotbahkan ini. Tombak itu bisa datang kepada kita dalam bentuk tipu daya. Dalam situasi tertentu, kita akan merasakan bahwa sepertinya Tuhan tidak menolong. Karena Daud waktu itu dia mengelak, dia berhasil untuk menghindar. Dan setelah itu dia hidup dalam pelarian. Kita lanjut lagi, latar belakang dari Mazmur 55 adalah Mazmur ini dituliskan oleh Daud setelah putranya Absalom mengkhianati dan berusaha merebut tahtanya. Dan kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-13 dikatakan, tetapi engkau orang yang dekat dengan aku. Yang dimaksudkan di situ adalah pemimpin kunci dari perebutan tahta Daud. Ada seorang penasehat Daud yang namanya Ahitofel. Dan di situ Daud merasa sangat dikhianati. Jadi yang mengkhianati dan berbuat jahat kepada Daud bukan orang jauh, tapi penasehatnya sendiri. Betapa pedih hati Daud, pengkhianatannya itu bukan dari orang jauh. Tapi ini kenyataannya yang tertulis di dalam Alkitab. Yang tadi saya katakan, Alkitab itu buku yang jujur. Dia menuliskan semua. Dan saya percaya,
Kita pun mungkin pernah mengalami hal ini. Ini kenyataan yang tertulis di dalam Alkitab. Mungkin kita pernah mengalami masa-masa ketika ada orang-orang yang dekat dengan kita ternyata dia mengkhianati. Orang biasa kasih istilah dia tikam belakang. Tusuk kita dari belakang. Dan saya berdoa supaya kita semua sebagai para hamba Tuhan. Siapa yang hamba Tuhan di sini? Tolong angkat tangannya. Kalau saya bilang hamba Tuhan bukan pendeta ya. Kalau kita bukan hamba Tuhan, kita hamba siapa dong? Siapa yang hamba Tuhan di sini? Siapa yang hamba Tuhan di sini? Kita semua ini hamba Tuhan. Amin. Kalau kita bukan hamba Tuhan, kita hamba siapa? Kita semua para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, kita sehati sepikir melayani Tuhan. Jangan ada iri hati. Seperti tadi Saul, overthinking dan akhirnya mulai menjatuhkan, mulai sikut kiri, injak kanan supaya dia naik ke atas. Dia tetap ada di atas. Nah, bagaimana kita mengatasi overthinking yang akan kita pelajari dengan cepat pada pagi hari ini. Yang pertama di pembacaan kita tadi, menyerahkan kekhawatiran pada Tuhan. Mazmur 55 ayatnya yang ke-22. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Perhatikan, kadang kita overthinking itu karena kita berusaha dengan pikiran kita untuk mengendalikan segala sesuatu. Untuk kita bisa menyelesaikan semua dengan kekuatan kita sendiri. Padahal Alkitab sudah katakan, pada saat kita khawatir itu akan menyebabkan kita berpikir. Khawatir itu enggak salah. Saya khawatir waktu anak saya sekolah nanti bagaimana dia di sekolah. Saya khawatir untuk masa depan anak saya. Dan saya mulai mempersiapkan dari sekarang. Belajar untuk mengaturnya, apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi kebutuhan masa depan anak kami. Apa yang menjadi kebutuhan kami di dalam keluarga. Dan stop pada titik itu. Kita khawatir, kita mempersiapkan dengan baik. Tapi kalau kita mulai khawatir yang berlebihan, Alkitab sudah katakan, serahkanlah pada Tuhan. Banyak orang yang bukan menyerah pada tuntunan Tuhan, tapi membawa kekhawatirannya dan berusaha dengan kekuatannya sendiri. Padahal kepintaran dan kemampuan kita itu terbatas. Menyerah pada Tuhan itu tidak bersifat pasif, tapi dia aktif. Saya kasih kesaksian ya. Waktu tanggal 18 Mei, saya dipercayakan untuk sharing firman Tuhan di tempat ini dengan judul kebiasaan bersyukur dan kebiasaan bersungut-sungut. Waktu itu saya sharing di ibadah pagi. Waktu sharing di ibadah pagi itu saya kasih poin dan waktu itu saya khotbah dengan berapi-api. Orang yang hidupnya mudah untuk mengucap syukur itu adalah tanda dia dipimpin oleh Yesus. Orang yang bersungut-sungut, dia dipimpin oleh kedagingan. Ucapan syukur menjadi berkenan kepada Tuhan bukan karena peristiwa. Oh, kita mengucap syukur karena anak saya naik kelas. Oh, karena saya memperoleh jabatan yang baru. Oh, karena saya memperoleh berkat. Kalau keadaan tidak baik, apakah kita tidak menemukan alasan untuk mengucap syukur? Karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang terakhir saya kasih essence, poin yang ketiga, jangan jadikan ucapan syukur sebagai opsional, pilihan. Tapi ucapan syukur itu harus menjadi esensi di dalam kehidupan kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki. Dan pada pukul 4 sore, ya sekitar jam 4 sore, istri saya WA. Saya mau melayani jam 7 malam. WA-nya itu seperti ini. Tolong doakan. Aaron itu anak saya yang pertama, dia tersiram air panas. Yang muncul di dalam pikiran saya itu, coba kau mengucap syukur. Mengucap syukur itu esensi. Coba bos. Tidak bisa. Waktu itu saya hanya pergi ke belakang, saya menelpon.
Terus istri saya bilang, bagaimana ini? Saya bilang, tunggu nanti selesai pelayanan, saya balik dan kita langsung bawa ke rumah sakit. Tapi istri saya bersama mertua saya langsung bawa ke rumah sakit. Pada waktu kami mengucap syukur, kami berserah kepada Tuhan, itu bukan berarti kami pasif. Anak tetap kami bawa ke dokter dong. Kami tetap rawat, kami tetap pelihara dia, kami tetap jaga. Dan pada waktu saya menyiapkan khotbah ini, hari Rabu kemarin, anak saya yang kedua itu dia sakit. Hari Jumatnya anak yang pertama sakit, dia demam. Kemarin sore habis ibadah, habis doa pekerja, dia demam lagi. Jadi kami putuskan untuk bawa kembali ke rumah sakit. Dan waktu saya sedang mempersiapkan semua ini, istri saya berkata, ujian lagi. Saya hanya ucapkan ini kepada istri saya, serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, Ia akan menanggung segala bebanmu itu. Ya ayat yang tadi, tapi dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Serahkanlah kekhawatiranmu. Ya kami khawatir, kami berpikir, kenapa ini matanya tiba-tiba merah, kenapa ini bibirnya tiba-tiba pecah-pecah. Dokter katakan makan buah, ya anak kami juga makan buah, makan sayur. Kami khawatir, tetapi yang tadi saya sampaikan, kami berserah kepada Tuhan dan itu tidak bersifat pasif. Oke, kami percaya kepada Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus pasti sembuh. Tidak usah ke dokter. Kami perlu tahu apa yang menjadi penyebabnya. Apa yang membuat anak kami seperti ini. Kami tidak mengomel, menggerutu. Kami belajar untuk membawa beban ini kepada Tuhan. Menyerahkan apa yang kami alami. Saya kembali lagi. Mengapa Daud khawatir? Daud khawatir karena tadi orang yang paling dekat dengan dia, yang mengetahui cara pikirnya, menjadi penasehat Daud. Ternyata dia menjadi pengkhianat. Dan sehingga nasihat dari Ahitofel itu menjadi sangat berbahaya bagi tahta Daud. Kalau kita lihat di 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-6. Ada anak Daud. Dia ini anak pertama sesudah Absalom. Perhatikan yang saya highlight. Ayahnya belum pernah menegur dia. Siapa ayah dari Adonia? Daud. Perhatikan kalimat ini. Ayahnya belum pernah menegur dia. Satu kali kakak saya di rumah menelpon, ada keluarga di kampung. Terus kakak saya sebenarnya cuek-cuek saja. Terus kakak saya tiba-tiba bilang, kenapa kau merokok itu? Rupanya yang ditelepon ini anaknya lagi merokok. Tiba-tiba bapaknya jawab, ya dia ikut bapaknya tuh, kan bapaknya merokok. Dengan bangga dia mengucapkan hal itu. Tapi saya waktu itu waktu dengar, saya bilang kalau seorang bapak mengasihi anaknya, tentu dia akan kasih yang baik. Karena bapak di dunia ini saja tahu memberi pemberian yang terbaik. Apalagi bapak kita yang di surga. Harusnya bapaknya itu menegur dia. Ini gak baik nak. Ini jangan kau lakukan. Saya gak akan kasih anak saya untuk pegang benda yang berbahaya. Karena dia belum tahu. Dan Daud ini belum pernah menegur Adonia. Tapi perhatikan ini. Adonia itu berdekatan dengan Absalom. Anak pertama sesudah Absalom. Jadi ada kemungkinan, ini menurut tafsiran saya, tidak tertulis di dalam Alkitab. Daud ini tidak tegur anaknya dengan tegas. Sehingga Daud ini menjadi khawatir. Daud ini menjadi takut. Lihat dengan cepat di ayatnya yang kedua, ayatnya yang keempat, ayatnya yang kelima, dan ayatnya yang ke-17. Ketakutan Daud itu tertulis di Mazmur 55 ayatnya yang kedua, dia menjadi cemas, dia menjadi gelisah, dia merasa ngeri, dia menjadi takut. Dia menjadi gentar, dia menangis. Tetapi ini, kita akan belajar hal ini
menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, tetapi aku berseru kepada Allah. Katakan bersama-sama, berseru kepada Allah. Apa refleks pertama kita ketika kita menghadapi masalah? Mati meja. Apa seruan pertama kita ketika menghadapi masalah? Apa kita berseru kepada Allah atau kita berkata hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Sebab berseru kepada Allah ada jaminannya. Di dalam ayatnya yang ke-18, Ia membebaskan aku. Siapa yang percaya bahwa ketika kita berseru, Tuhan akan membebaskan kita pada waktunya. Bagi Raja Daud, mencari pertolongan Allah itu adalah sebuah refleks. Di dalam ini enggak ada, saya tiba-tiba ingat Ayub pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-8. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan segala perkaraku. Apa yang menjadi refleks kita? Gerakan otomatis yang tidak direncanakan ketika terjadi tekanan, rangsangan dari luar. Berseru kepada Tuhan atau izin melayani? Pastor Ezra, saya izin dulu pelayanan. Ada masalahku. Padahal waktu kita ada masalah, kita harusnya semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita semakin mencari wajah Tuhan dengan segenap hati. Bukan menjauh dari satu-satunya akses yang bisa menolong kita. Banyak orang yang beranggapan bahwa masalahnya yang paling berat. Masalahku ini yang paling berat daripada semua masalah yang dihadapi orang lain. Sebenarnya masalah orang lain juga ada yang berat, tetapi itu tidak ditunjukkan. Orang lain punya masalah, pasti ada masalah. Dan dari pembacaan ini, apa yang dihadapi Daud itu termasuk masalah yang berat. Dia dikhianati oleh sahabatnya, dia dikudeta oleh anaknya sendiri. Dan setiap permasalahan yang datang di dalam kehidupan kita, Alkitab sudah menuliskan. Ingatlah bahwa keinginan jahat yang masuk dalam hidup saudara bukan hal yang baru. Banyak orang yang hidup sebelum saudara menghadapi masalah yang sama. Atau dalam terjemahan baru, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur 55 ayat yang ke-22 ini? Ketika kita menghadapi masalah, apa refleks kita yang pertama? Apa yang terlintas di dalam pikiran kita? Apakah kita menjauh, apakah kita mendekat kepada Tuhan? Masalah itu bisa merupakan sarana supaya kita membiasakan diri bersandar dan bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Saya ulang sekali lagi. Masalah itu bisa jadi sebuah sarana untuk kita membiasakan diri. Membiasakan diri untuk apa? Bergantung dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Satu Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu, sebab ia yang memelihara engkau. Kalau kita tidak menyerahkannya, kita terus bawa, kita terus pelihara, kita simpan di dalam hati, kita sedang menghilangkan jaminan pemeliharaan Tuhan. Kekhawatiran yang berlebihan itu membuat kita menjadi overthinking. Dan pada waktu kita tidak menyerahkan, Alkitab sudah tulis banyak ayat yang bisa saya tunjukkan. Kita bisa pasti sudah pernah baca. Tetapi pada waktu kita tidak serahkan, berserah kepada Tuhan, kita bawa, kita simpan, itu akan menghilangkan jaminan pemeliharaan Tuhan. Nah, apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh seorang yang overthinking?
Bagaimana kita bisa mengatasi overthinking? Yang kedua ini adalah kita mengandalkan firman Tuhan. Kita lihat di Mazmur 119 ayatnya yang ke-165. Kita baca sama-sama Mazmur 119 ayatnya yang ke-165. 1, 2, 3. Tetapi tidak ada batu sandungan bagi mereka. Sekali lagi dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Besarlah ketentraman. Mencintai Taurat Tuhan atau firman Tuhan itu akan membawa ketentraman di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saya suka baca kitab Amsal. Amsal itu ada 31 pasal. Setiap hari baca satu. Dan satu hal tentang ketentraman. Lebih baik sekerat roti disertai dengan ketentraman daripada makanan yang berlimpah tapi disertai dengan perbantahan. Mungkin di rumah kita tersedia semua makanan yang enak, mulai dari daging yang halal sampai daging yang haram. Semua makanan enak ada, tapi disertai dengan perbantahan. Mungkin kita cuma makan yang sederhana, tapi disertai dengan ketentraman. Mana yang kita pilih? Kita pilih yang disertai dengan ketentraman. Nah, beberapa hari yang lalu, firman Tuhan ini adalah sesuatu yang bisa kita andalkan. Karena di dalam firman Tuhan itu tersirat dan tersurat segala hal yang ada di dalam dunia ini. Yang pertama, saya nonton ada seorang dokter spesialis yang menjadi konsultan psikosomatik. Psikosomatik itu yang menangani gangguan kecemasan. Ini yang menarik. Waktu saya menonton hal itu, saya tertarik pada hal ini. Podcast itu membahas banyak hal tentang bagaimana mengenal gejala, tentang gangguan kecemasan, bagaimana apa penyebabnya dan cara mengatasinya. Ini yang menarik perhatian saya. Dia katakan seperti ini, secara umum perubahan zaman, modernisasi, teknologi yang canggih, lapangan pekerjaan yang semakin sulit, semua itu memunculkan ketidakpastian dan akan menimbulkan kecemasan. Dan dokter itu mengatakan ini, semua gangguan kecemasan selalu berdampak pada cara pandang, berorientasi pada masa depan. Hal-hal yang belum tentu terjadi itu seperti menjadi ancaman dan tidak ada harapan. Dan Alkitab sudah menuliskan kepada kita. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Berbicara tentang masa depan itu ada di dalam Tuhan. Kenapa kita perlu mengandalkan firman Tuhan? Mazmur 119 ayat yang ke-165 ini mengatakan bahwa kita perlu menyerahkan segala kekhawatiran kita, sebab ketentraman yang diberikan kepada orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan. Siapa yang percaya ketika membaca Alkitab itu bisa mengubah frekuensi gelombang overthinking di dalam hidupnya? Percayalah bahwa membaca, merenungkan firman Tuhan itu mampu mengubah frekuensi. Kalau frekuensi itu kita tahu ya. Ada frekuensi AM, FM, dan semua yang sefrekuensi, pikiran-pikiran negatif itu akan masuk di dalam pikiran kita tanpa diundang. Tapi waktu kita membaca, merenungkan firman Tuhan, Yohanes 15 ayatnya yang ketiga atau yang keempat, kamu memang sudah bersih oleh firman. Ketika kita membaca, merenungkan, itu tanda kita mengandalkan firman Tuhan. Dia akan mampu mengubah frekuensi gelombang pikiran yang overthinking. Yang ketiga ini tidak bisa terjadi kalau dua hal yang tadi kita tidak kerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga ini
Bagaimana kita bisa mengatasi overthinking adalah menguatkan iman. Kenapa saya katakan kalau dua hal tadi tidak kita lakukan lebih dulu. Yang pertama tadi adalah menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Yang kedua, mengandalkan firman Tuhan. Menguatkan iman. 1 Samuel 30 ayatnya yang ke-6. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Kita baca yang highlight itu sama-sama 1, 2, 3. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Latar belakang peristiwa ini adalah ketika Daud sedang dalam pelarian dari Saul. Daud lari kemana? Ke musuhnya. Daud lari ke bangsa Filistin. Dan dia bantu bangsa Filistin berperang. Pada waktu panglima perang melihat, kenapa ada Daud ini? Daud disuruh pulang, tidak usah ikut. Waktu Daud kembali ke Filistin ketika ia tiba di Siklak, yang terjadi adalah semua yang ikut sama Daud di dalam pelarian itu, istri, anak, orang tua itu sudah ditawan oleh bangsa Amalek. Jadi Daud sangat terjepit, betul-betul terjepit dari dua arah. Karena dia adalah pemimpinnya. Dan semua orang yang ada di situ, yang dia pimpin, istri dan anaknya ditawan. Tapi dari sisi yang lain, istri dan anak Daud juga sedang ditawan. Tapi yang terjadi adalah Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Overthinking itu melemahkan iman karena memusatkan hanya pada kemungkinan yang belum tentu terjadi. Bukan pada Tuhan. Poin yang pertama tadi adalah menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Menyerahkan itu adalah bukti. Saya ulang sekali lagi. Menyerahkan itu adalah bukti. Untuk yang pacaran, yang anak muda, kalau kamu bilang sayang harus diikuti dengan bukti. Betul? Saya sayang kamu. Tapi gak pernah kasih ditraktir, gak pernah diajak jalan-jalan. Suami dan istri. Ada bapak-bapak yang bilang, saya mengasihi istriku. Tapi istrinya itu kalau dia panggil, saya waktu itu suatu kali pergi pelayanan terus ada yang panggil istrinya. Ini panggil maaf, panggil ayam atau apa ya? Dia harus memberikan bukti. Masa dia panggil istrinya begitu di depan umum? Apa bukti bahwa kita mengasihi seseorang? Kita akan menyerahkan, kalau suami dan istri, kita menyerahkan kehidupan kita untuk hidup di dalam persekutuan. Jadi menyerah, ya saya yang sebut tadi, kalau kita tidak menyerahkan kekhawatiran, kita tidak menunjukkan bukti kepada Tuhan. Ya, dalam pengertian ini, kita bawa terus kekhawatiran itu, katanya kita mengasihi Tuhan. Tapi kita sudah ditulis tadi, serahkanlah segala kekhawatiran. Dan pada waktu kita menyerahkan kekhawatiran itu tandanya kita mengandalkan Tuhan. Mengandalkan itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukankah itu adalah definisi dari iman? Iman dan kekhawatiran itu tidak bisa berjalan bersama. Iman dan kekhawatiran itu tidak bisa hadir bersama karena dia bertolak belakang. Iman adalah dasar, apapun yang terjadi kita tetap mengandalkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Apapun yang terjadi kita penuh keyakinan bahwa Allah bekerja di balik layar dalam kehidupan kita. Kalau khawatir yang tidak diserahkan itu hanya melemahkan dasar dan bukti.
yaitu iman kita. Nah, kalau kita bicara tentang iman, saya sudah oke. Waktu kita bicara tentang iman, ini adalah bukan sesuatu yang kita hasilkan sendiri. Coba lihat di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu semua bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Ini maknanya. Kasih karunia yang menyelamatkan, tetapi melalui iman percaya kepada Yesus kita menerimanya, kita memperolehnya. Melalui iman kita punya jaminan bahwa Allah memberikan kepada kita jaminan keselamatan. Nah, kalau kita bicara tentang iman, satu lagi. Ibrani 12 ayat yang kedua dalam terjemahan New King James Version. Looking unto Jesus, the author. Kalau kita baca sebuah buku pasti ada tulisannya ini. The author, penulisnya. Yang menuliskan buku itu. The author and the finisher. Siapa yang memulai iman di dalam kehidupan kita? Yesus. Katakan di sebelah kiri kananmu. Yesus yang memulai iman di dalam kehidupanmu. Dan tugas kita itu adalah tetap seperti tadi katekismus yang kita baca. Tugas kita itu adalah memeliharanya. Kerjakan keselamatan. Jesus, the author and the finisher of our faith. Ini persoalannya. Iman itu progresif. Iman itu akan terus bertumbuh ketika kita mengisi dengan bahan baku yang tepat. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Itulah tadi saya bilang mengandalkan firman Tuhan. Apakah kita masih punya kerinduan, masih punya saya nggak punya waktu untuk baca firman Tuhan. Saya bangun pagi sudah ada pekerjaan. Saya bangun pagi ini. Tetapi iman timbul dari pendengaran. Roma 10 ayat yang ke-17 sudah menuliskan itu. Bahan bakunya adalah firman. Mana buktinya iman itu bertumbuh? Satu kali Yesus berkata kepada seorang, sudah pernah juga dikhotbahkan di tempat ini oleh Pastor Ezra. Berkata kepada seorang perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan dan terus mengikuti dia. Sampai dikatakan maaf dianjing-anjingi. Tapi perempuan ini tetap mengikuti Yesus. Tetap berharap kepada Yesus. Dan apa jawaban Yesus? Matius 15 ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Saudara bisa catat atau bisa highlight di catatan kita. Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan satu kali ketika Yesus menyembuhkan anak seorang perwira di Kapernaum, Yesus berkata begini kepada perwira itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini. Perhatikan, waktu ibu tadi dikatakan, hai ibu, besar imanmu. Tapi kepada perwira Kapernaum dikatakan sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Jadi tadi saya katakan iman itu progresif dan dia akan bertumbuh ketika kita terus mengisinya, memperkuatnya dengan bahan baku yang tepat. Waktu kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, waktu kita mengandalkan firman Tuhan, maka kita sedang memperkuat, mempertebal iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya akan akhiri dengan hal ini. Kemarin teman-teman dari Ground Pro datang ke rumah. Dan saya bersyukur karena teman-teman dari Ground Pro mendoakan anak-anak kami dan mengunjungi anak-anak kami. Tapi dalam pembahasan di Ground Pro itu selalu mengarah kepada satu titik. Di Ground Pro itu adalah orang-orang yang dewasa muda, mereka yang sebagai pekerja, yang sudah bekerja, yang sudah berumah tangga. Dan pembahasan di Ground Pro itu selalu mengarah ke satu titik.
Apa itu? Pernikahan. Pembahasannya itu seperti ini. Kamu mau menikah atau enggak? Dan saya menyampaikan hal ini. Yang mau menikah, cari baik-baik. Standarnya adalah firman Tuhan. Kalau perlu mentor untuk bertanya, lebih baik. Dan segera dilaksanakan. Jangan terlalu banyak pilih. Standarnya adalah firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oh, enggak ada yang mau menikah ini. Nah, dari pembicaraan itu saya menangkap ini. Bahwa ternyata pernikahan itu membuat juga overthinking. Wih, umur saya sudah 30. Waktu umur 20 sampai 30 tahun. Mungkin dia bertanya, ih siapa dia? Kok ganteng sekali, kok cantik sekali. Begitu dia sudah umur 40 ke atas, siapa saja. Ngerti ya maksudnya? Waktu umur 20, 30, siapa dia? Masih mencari nih. Sampai 30, 40, siapa saja. Jangan, standarnya adalah firman. Maafkan saya teman-teman Ground Pro, you have the right to stay silent or speak because anything you say in the pastor home, it can be sermon material. Apapun yang kau bicarakan di rumah seorang pendeta, hamba Tuhan itu bisa jadi bahan khotbah, termasuk di pastori. Jadi overthinking tentang pasangan, cari standarnya itu firman Tuhan, buka mata baik-baik. Lihat dia. Kalau perlu untuk bertanya, itu lebih baik. Bertanya kepada orang yang mengetahui. Saya tutup dengan hal ini. Jangan ubah paradigma ini bahwa apapun hasil yang kita raih di dalam dunia ini, hidup itu jauh lebih penting. Iman bertumbuh ketika kita memilih untuk percaya di tengah kekhawatiran hidup. Matius 6 ayatnya yang ke-25 dalam terjemahan sederhana Indonesia yang ketiga. Saya ulang sekali lagi bahwa hasil apapun yang kita raih dalam dunia ini, kekayaan, kecantikan, kepintaran, dan lain sebagainya, hidup itu jauh lebih penting. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan demikian. Karena pasti ada hal dalam hidupmu yang lebih penting daripada makanan dan pakaian. Apa itu? Nafas hidup kita. Di ayat selanjutnya dikatakan, pandanglah burung-burung di udara. Waktu kita memandang burung-burung di udara, itu untuk kita melihat. Setiap kali saya melihat burung, saya tahu burung di udara Tuhan pelihara. Hidup saya juga pasti dipelihara oleh Tuhan. Jangan kita lihat burung, kita tembak itu burung. Yang lebih penting di dalam kehidupan kita ini, kadang kita tidak pikirkan. Kita tidak serius memikirkan. Tapi hal-hal yang tidak esensi, justru itu yang kita pikirkan. Ayat yang terakhir, Filipi 4 ayatnya yang ke-6, kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan. Menariknya di sini Paulus mengajarkan doa dan permohonan. Doa itu berbicara tentang hubungan. Permohonan itu berbicara tentang list kita. Tapi sayangnya kita lebih sering berdoa dengan list. Tuhan berkati anjing saya, kucing saya, pekerjaan saya, orang tua saya, keluarga saya. Gak salah untuk hal yang itu. Tapi Allah juga mau kita membangun hubungan. Tuhan maunya apa sih?
dalam hidup saya. Dampak overthinking dari kacamata Injil adalah tidak ada pertumbuhan. Saya mengundang tim PAW untuk maju ke depan. Dampak overthinking tidak ada pertumbuhan. Saya percaya kita pernah baca tentang perumpamaan seorang penabur yang menaburkan benih dan jatuh di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, semak duri dan tanah yang subur. Nah, di tanah yang semak duri itu dikatakan demikian. Lukas 8 ayat yang ke-14. Yang jatuh dalam semak duri ialah yang telah mendengarkan firman Tuhan itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Benih itu adalah firman Tuhan. Setiap kali saudara mendengarkan firman Tuhan, itu harusnya tertabur di dalam hati yang baik, tanah yang subur. Tapi ketika kita khawatir, overthinking, itu akan membuat apa yang ditaburkan itu tidak akan bertumbuh. Amin. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri sama-sama. Katakan di sebelah kiri kananmu, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Kita nyanyikan satu pujian. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu. Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Saudara, mungkin saudara sudah terbiasa, kalau selesai firman Tuhan itu kita nyanyi lagu lambat ya, supaya lebih hikmat. Tapi saya waktu berdoa, Tuhan, saya mau kasih lagu apa ini ya? Dan satu yang muncul jadi impresi di dalam hati saya, bahwa kita harus serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Apa yang kita serahkan? Serahkanlah pada kaki Yesus, serahkanlah. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada kaki Yesus. Kami mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mau hidup dengan iman percaya kepada Tuhan, supaya hidup kami ini semakin berakar dan bertumbuh di dalam firman Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, apa yang menjadi kekhawatiran kami, menjadi beban hidup kami. Mungkin kami datang dengan permasalahan, Tuhan akan menolong kami dengan cara-Mu yang ajaib, dengan cara-Mu yang tidak terbatas.
dan kami akan keluar menjadi seorang pemenang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini, yang sudah mendengarkan benih firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan itu akan bertumbuh, berakar, berbuah melalui perkataan dan sikap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh sangat luar biasa dan menegur kita. Setiap kita jangan pernah khawatir. Semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan bertindak dalam kehidupan kita. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Di depan jemaat Tuhan ada tersedia amplop 1 dan amplop 2. Amplop 1 digunakan untuk operasional pastori. Amplop 2 digunakan untuk kas gereja. Dan mungkin nanti saat persembahan diserahkan di atas kotak persembahan ada janji iman, di mana janji iman ini untuk kegiatan kita pada bulan Desember. Bagi jemaat Tuhan yang terbeban dan mungkin ingin menabur di dalam acara kita Natal nanti, boleh mengambil kertas yang ada di atas kotak persembahan dan diisi. Setelah diisi boleh dikembalikan kepada Saudari Vero. Saudari Vero itu ada yang agak kecil-kecil sedikit, mungkin ada di bawah. Nanti boleh diserahkan atau boleh juga nanti diserahkan kepada Pastor Esra, ada di pintu keluar. Dan kemudian mari kita angkat persembahan kita yang ada di tangan kita. Kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Dan khususnya Tuhan buat firman Tuhan yang menegur kami pada pagi hari ini. Kami sungguh berterima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarkan setiap benih firman Tuhan ini tertanam dan sungguh-sungguh kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kau berkati juga Tuhan Yesus hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat Bapa bagi kami di tempat ini. Engkau berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan Tuhan. Marifat-Mu, pewahyuan-Mu terus turun di dalam hidupnya Tuhan Yesus. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati anak dan istrinya Tuhan. Engkau jadikan terus dia sebagai saksi-Mu Bapa. Dimanapun dia berada, dia akan menjadi saksi Kristus. Banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami jemaat-Mu mengangkat amplop yang ada di tangan kami. Kami datang memberikan persembahan kami Tuhan Yesus. Biarkan persembahan ini Bapa menjadi perluasan kerajaan Tuhan di gereja ini. Kami pakai untuk pelayanan Tuhan di tempat ini dan khususnya untuk meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku yang baik. Inilah doa dan permohonan kami. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan dimulai dari kanan saya, tengah lalu kiri saya. Tuhan Yesus memberkati.
duduk kembali. Haleluya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Saya persilakan kepada multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan pra-pelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan, Shalom. Bersyukur bahwa kuasa Tuhan luar biasa dalam ibadah kita, amin. Lewat pemberitaan firman yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini. Dan saya izin menyampaikan beberapa info tambahan untuk kita semua. Yang pertama, kami keluarga GBI Oikumene di tempat ini mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Selamat datang di GBI Oikumene. Kami dengan penuh sukacita menyambut jemaat Tuhan. Dan bagi jemaat Tuhan yang belum menemukan gereja yang tetap untuk bertumbuh, kami sangat terbuka di tempat ini. Dan di samping kiri kanan jemaat Tuhan ada para pelayan ASER yang membawa form selamat datang. Jangan ragu diambil untuk diisi dan nanti setelah keluar dari gedung gereja boleh diserahkan kembali kepada para pelayan ASER untuk ditukarkan dengan souvenir yang sudah disiapkan dari gedung gereja. Dan pada pagi hari ini khususnya saya juga sangat bersyukur boleh kedatangan tamu dari orang-orang tua saya di Mamasa, di kampung saya Mamasa. Ada hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa dan saya bersyukur boleh bertemu dengan Bapak Pendeta Edi dan Bapak Pendeta Untung. Mari berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau ada waktu boleh datang berkunjung kembali Pak di GBI Oikumene Makassar. Dan juga bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk didoakan, di tangan para pelayan ASER ada form pokok doa. Silakan diambil untuk sama-sama diisi dan kita akan doakan bersama-sama di Pondok Daud yang selalu kita adakan di gereja ini setiap hari Selasa dan hari Jumat. Lalu pengumuman tambahan juga untuk kita semua, ada seminar WBI yaitu Wanita Cakap Berdampak, boleh ditampilkan ya. Seminar
Wanita GBI, Wanita Cakap Berdampak itu akan diadakan pada tanggal 20 dan 27 September bulan ini. Dan mari kita mengikuti seminar ini untuk sama-sama kita diberi pembekalan, diberikan pengajaran sebagai wanita-wanitanya Tuhan. Dan bagi wanita Tuhan yang rindu untuk mengikuti kegiatan ini boleh menghubungi Ibu Debbie. Dan juga pengumuman tambahan untuk kita semua, di bawah tersedia basar untuk Natal. Pada bulan Desember di tempat ini itu ada kebab 15.000, ada jus alpukat, mangga, sirsak harga 22.000. Dan bagi setiap kita yang rindu untuk membantu pelayanan Natal di tempat ini boleh sama-sama kita beli. Dan setelah ibadah juga bagi jemaat Tuhan ada sosialisasi dari Yayasan Kanker. Apa betul? Ya, sosialisasi dari Yayasan Kanker. Kita minta waktu jemaat Tuhan sebentar, mungkin sekitar 10-15 menit untuk kita sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan dari Bapak Ibu dari yayasan ini. Demikian pengumuman kita untuk minggu ini. Mari kita perhatikan kegiatan-kegiatan kita sepekan, dan juga bagi yang rindu melayani Tuhan, boleh scan barcode kecil di hadapan jemaat Tuhan sekalian, kita sama-sama melayani Tuhan. Apakah ada pengumuman tambahan yang disampaikan lagi? Oke, baik, saya kira itu saja. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Benar ya Bapa di dalam surga, tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkaulah yang sanggup melakukan segala sesuatunya yang kami tidak dapat jangkau dengan akal pikiran kami. Itu yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Olehnya hanya kepadamu lah Tuhan kami datang berserah. Kami tidak akan khawatir tentang hidup ini karena kami percaya bahwa Engkau sanggup menolong kami. Engkau sanggup membebaskan kami. Engkau sanggup melepaskan kami dari segala beban-beban hidup ini. Karena Roh-Mu yang Maha Kudus yang terlalu membuatkan kami kuat, teguh, tegar di dalam menghadapi kehidupan ini. Olehnya kami Tuhan butuh. Kami mohon, mampukan terus kami, kuatkan kami terus agar kami tidak akan khawatir tentang kehidupan, tentang masa depan anak-anak kami, keluarga kami, karena kami percaya akan janji-janji-Mu. Itu pasti ya dan amin. Olehnya kami selalu berseru dan minta dalam nama Tuhan Yesus,
itu akan nyata dan akan terjadi di dalam kehidupan kami. Olehnya kepadamulah kami tetap berserah, bahwa Allah kami, Tuhan kami yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Tuhan Yesus, hamba-Mu yang telah Engkau pakai di pagi hari ini, kepadamu kami tetap serahkan hidupnya. Biarlah kiranya Tuhan Engkau terus membaharui di dalam hidupnya. Engkau kembalikan pengurapan-pengurapan yang baru dalam hidupnya. Singkapkan terus menerus rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan. Agar kemanapun dan dimanapun dia melangkah, memberitakan Injil. Di situ umat-umat-Mu Tuhan dapat dikuatkan. Dan dapat Tuhan berserah sepenuhnya bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Kami percaya. Olehnya Tuhan kuatkan, mampukan, tuntun terus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Keluarganya Tuhan, anak-anaknya, pekerjaannya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati adanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga Tuhan kami berdoa memohon kepadamu. Hal yang sama juga kepada Tuhan pemimpin gereja tempat kami ini. Hamba-Mu Pastor Ezra bersama keluarga. Kiranya Bapa, Engkau tetap lawat kehidupan mereka. Engkau terus pakai Tuhan. Berikan terus kekuatan, kesehatan yang prima daripada Allah. Di dalam pengembangan, di dalam pelayanan, tanggung jawab yang Tuhan taruh atas pundaknya. Di dalam jemaat ini ya Bapa. Dan biarlah jemaat kami ini Tuhan dapat bertumbuh dan berkualitas. Yang sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan sendiri. Dan biarlah kami semuanya ada di dalam kasih naungan Kristus Yesus. Ibu Gembala kami Tuhan, biarlah kiranya di masa tuanya Tuhan, kiranya Bapa Engkau tetap memberikan kekuatan. Engkau mampukan terus, Engkau ubahkan terus hidupnya. Bahkan Tuhan segala bentuk penyakit Tuhan, pasti Engkau selalu memberikan yang terbaik. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu kekal dan mujizat-Mu masih ada sampai detik ini. Olehnya Tuhan kami selalu datang berseru memohon. Dan meminta dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan nyatakan mujizat-Mu kepada Ibu Gembala kami. Dan dia dapat kembali seperti apa yang sebagaimana Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Tanggung jawab Tuhan berikan. Kami percaya semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Kami hanya memohon, Tuhan yang menentukan segala sesuatunya. Demikian juga Tuhan kami berdoa memohon kepadamu. Bagi sidang jemaat kami yang hadir pada saat ini. Bahkan Tuhan yang menonton saat ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup mereka. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Kami juga tidak mengerti apa yang terjadi dalam pekerjaan mereka. Tetapi Tuhan Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Mengetahui. Kami percaya dan kami imani bahwa Tuhan akan pasti tolong umat-umat-Mu yang sakit. Pasti Tuhan sembuhkan. Yang sakit pasti Tuhan jamah. Dengan iman mereka. Karena kami telah belajar di pagi hari ini iman. Iman yang selalu akan membuat kami kuat. Dengan iman kami juga. Kami berseru minta dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit. Engkau jamah. Engkau pulihkan. Engkau sembuhkan. Yang lemah. Tuhan kuatkan. Yang memerlukan pertolongan dalam bentuk apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan solusinya yang terbaik. Dan biar lewat semuanya ini Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga Tuhan memohon kepadamu, tuntunan-Mu bagi pemerintah kami Tuhan. Mulai dari pusat sampai daerah terpencil sekalipun Tuhan.
biar kiranya hikmat daripada Allah sendiri, hikmat daripada Kristus Yesus Tuhan kami menjadi bahagian dalam hidupnya. Dan biarlah roh takut akan Engkau Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Sehingga Tuhan, bangsa negara kami ini Tuhan, dapat hidup di dalam kedamaian, dapat hidup di dalam kesehatan kebersamaan. Tapi kami menyang juga Tuhan, iblis tidak akan tinggal diam. Iblis tetap ada, tetapi kami percaya kuasa-Mu lebih di atas segala-galanya. Oleh Tuhan, lindungi, sertai pada pemerintah kami, pada pemimpin kami. Dan biarlah semuanya lewat itu nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Juga ya Bapa, kami mohon kepadamu, para setiap pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang saat ini dalam tugas pelayanan dalam bentuk apapun, baik itu di daerah-daerah terpencil, bahkan kota-kota besar, dimanapun mereka saat ini Tuhan berdiri dalam tugas pelayanan, biarlah kiranya kasih karunia hikmat daripada Tuhan Yesus menjadi bagian dalam hidupnya, menyampaikan isi hati Tuhan. Dan biarlah setiap pelayan menjadi keberkatan. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya dan kami imani. Olehnya itu Tuhan, sertai mereka, kuatkan mereka, mampukan mereka Tuhan, untuk di dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan mengambil alih semuanya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Juga Tuhan kami berdoa bagi Tuhan, denominasi gereja yang ada di sekitar kami atau dimanapun, yang saat ini Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Lindungi lawat mereka, dan setiap firman-Mu yang disampaikan, biarlah kiranya Roh Kudus yang berkarya, sehingga lewat semuanya kami dapat dipersatukan di dalam Kristus Yesus, dengan iman yang teguh bahwa hanya Yesus satu-satunya Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami juga berdoa Tuhan bagi hamba-hamba-Mu yang telah mengambil bahagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan, apapun Tuhan pekerjaan mereka, apapun aktivitas mereka, Tuhan kami mohon Engkau tetap sertai mereka, Engkau lawat mereka, Engkau kuasai mereka dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka bisa menjadi berkat, menjadi terang, menjadi alat Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau cukupkan segala kebutuhan keperluan mereka, sehingga Tuhan, nama Tuhan sendiri, nama Allah ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur kami yang dimana Tuhan Yesus telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat, dengarkan firman Tuhan. Ingatlah bahwa roh Tuhan ada padamu, oleh sebab Ia telah mengurapi engkau dan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Tuhan telah mengutus engkau semua untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Oleh karena itu pulanglah dan jadilah terang, sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, selamat hari Minggu, silakan duduk sebentar. Saya mohon kepada jemaat
mengenai kanker. Nah, ini penting. Ya, kanker ini penting buat kita semua. Kita harus diperlengkapi tentang pengetahuan tentang kanker. Yang setuju katakan amin ya. Silakan. Ya, oleh karena itu sekali lagi kita akan belajar mengenali faktor-faktor pemicu dan gejala kanker, cara mudah deteksi.